yaitu selamat ulang tahun kepada saudara Michael Ferdinand Tampi dari Jemaat NLK Serang pada tanggal 7 Juni dan juga Ibu Shirley dari Jemaat NLK Tanggerang pada tanggal 8 Juni dan juga ada saudari Adi dari Jemaat NLK Tanggerang pada tanggal 9 Juni dan yang terakhir ada Bapak Amen dari NLK Serang pada tanggal 11 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, happy anniversary kepada Bapak Makasih Pahuta dan Ibu Melki Nainggolan pada tanggal 8 Juni dari NLK Serang dan Bapak Robi dan Ibu Lie Chiang pada tanggal 12 Juni dari NLK Serang. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada doa revival pada hari Rabu 9 Juni mulai pukul 19.30 sampai 20.30. Jangan lupa dibaca pokok doanya dan daftar di grup sel masing-masing. Untuk adik-adik sekalian, jangan lupa nih, jam 5 sore ada Little Disciples yang akan ditayangkan di YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Dan jangan lupa juga siapkan catatan dan hati adik-adik sekalian untuk memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. See you! Nah, bagi Bapak Ibu Jemaat, jangan lupa pada hari Minggu tanggal 13 Juni tahun 2021 ada ibadah tatap muka. Jangan lupa daftar di grup NLK. Bagi Bapak Ibu Jemaat saudara-saudari semua yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat dikirimkan ke nomor rekening di bawah ini atas nama Rona _Shirley. Jangan lupa menyertakan nomor atau nama jemaat. Saat ini Bapak, kami boleh datang Tuhan dalam penyembahan yang lebih dalam lagi di dalam Engkau Tuhan. Biar setiap lirik dalam nyanyian ini Tuhan menjadi doa kami Tuhan yang hidup Tuhan, yang kami boleh naikkan kepada Engkau Yesus. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. Thank you Jesus.
Shakira,
Lukas 6 ayat 38, demikian firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberi. Ada amin. Ketika kita memberi, kita sendiri yang akan diberi. Dunia mengajarkan kalau bisa kamu mengambil. Kalau kamu mengambil, kamu akan mendapatkan banyak. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberi. Ya, ketika kita memberi, kita akan diberi lagi. Tuhan akan memberkati kita. Ada amin. Jadi kemampuan untuk memberi itu dimulai dari cara berpikir kita. Ketika kita punya pikiran yang kaya, kita akan sanggup memberi. Nah, kalau pikiran kita sudah pikiran yang kaya, maka kekayaan itu akan datang. Kenapa bisa demikian? Karena kita diciptakan dan kita dipanggil dan kita diajarkan untuk memberi. Orang yang sanggup memberi adalah orang yang kaya. Ada amin. Jadi pertama-tama kita harus punya pola pikir dulu. Punya pikiran yang kaya. Dan Tuhan memberkati pikiran kita sehingga Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk memberi. Memberi itu dimulai dari hati kita. Hati yang ingin memberi. Hati yang ingin memberkati. Ketika kita memberkati, maka kita akan diberkati. Ada amin. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih. Engkau berkati kami, Engkau berkati hati kami, Engkau berkati pikiran kami, sehingga kami punya kemampuan untuk memberi yang terbaik untuk Engkau. Kami percaya firman-Mu Tuhan, ketika kami memberi, Engkau sendiri akan memberkati kami. Engkau sendiri akan memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap benih yang kami tabur, itu akan kami tuai, dan benih akan bertumbuh sampai 100 kali ganda. Terima kasih Bapak, Engkau berkati kami, Engkau berkati semua pekerjaan tangan kami, Engkau yang membuat kami berhasil. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara silakan memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudara-saudari, semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini saya akan sharing firman Tuhan buat kita bisa belajar bersama-sama. Saudara, masih ingat beberapa waktu yang lalu saya ada sharing tentang no shortcut. Bagi beberapa orang, kadang-kadang kita bisa merasa bahwa waktu kita ikut Tuhan kok prosesnya berat banget ya. Saudara, Alkitab bilang roh itu penurut, tetapi daging lemah. Mengapa Tuhan mau kita melewati proses? Karena sifat asli Tuhan itu adalah Dia baik dan Dia sangat mau memberkati kita. Saudara masih ingat ya, kemarin kita bahas sama-sama waktu bangsa Israel disuruh jalan di padang gurun, di situ mereka mengalami kebaikan Tuhan. Ya, mereka mengalami hadirat Tuhan, mereka mengalami penyediaan, mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Saudara, dengan kebaikan dan kasih-Nya yang terbesar, kasih Yesus yang terbesar, yaitu Yesus mati di kayu salib buat kita, Yesus mengalahkan iblis dan maut. 1 Yohanes 3 ayat 8b, saudara. Di sini dikatakan bahwa untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi saudara, Tuhan sangat mau kita mengerti bahwa Tuhan itu baik.
Tuhan kepingin seluruh dunia mengerti dan mengalami bahwa Tuhan itu baik. Waktu kita mengerti kebaikan Tuhan, kita pasti akan menang dalam seluruh proses kehidupan kita. Kenapa? Karena ayat ini bilang kita membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, saudara. Ya. Nah, saudara, kita akan lihat sama-sama perikop Alkitab berikut ini. Kita akan bahas, saudara, ya, bahwa sebenarnya di balik setiap apa yang iblis mau lakukan buat hidup kita, Tuhan mau kita menang dari iblis. Dengan cara apa? Dengan cara mengerti, tahu dengan jelas bahwa Tuhan itu baik. Ya, oke, saudara, kita buka sama-sama di Markus 8, 14 sampai 21. Oke, ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Oke, saudara. Di cerita ini, saudara, ya. Cerita ini kita lihat sama-sama, saudara, ya. Yesus tadi mereka lupa bawa roti. Ya, mereka lupa bawa roti. Terus Yesus ingatin nih sama mereka. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Ya, di ayat 15 seperti ini. Apa yang dimaksud dengan ragi, saudara? Yesus maksudkan dengan ragi di sini. Maksud Yesus di sini adalah hati-hati dengan ajaran. Ya, ajaran orang Farisi apa? Ajaran yang agamawi. Ya, dan kemudian ajaran Herodes apa? Ajaran yang mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Humanism. Yesus bilang hati-hati sama ajaran Farisi sama ajaran Herodes. Maksud Yesus seperti itu, tapi Yesus pakai kata ragi, saudara. Ya, nah, tetapi saudara, murid-muridnya, ya, ayat 16 nih, saudara, yang saya garisin ya. Mereka itu berpikir-pikir, saudara. Di Alkitab bahasa aslinya, saudara, ya, di Alkitab bahasa Inggris ini reason, ya. Nah, kalau kita selidiki kata asalnya, ya, kata asal dari kata di sini kita berpikir-pikir atau di bahasa Inggrisnya reason ini, saudara, ya. Di sini dikatakan bahwa itu bicara tentang hal-hal yang kita imajinasikan atau kita angkat ke permukaan, kita spekulasikan, kita pikir-pikirin gitu loh, saudara. Ya, hal-hal yang kita angkat ke permukaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, nah, saudara, sekarang saya mau tanya. Coba, saudara, ya, Yesus tadi bilang hati-hati dengan ajaran orang Farisi dan ajaran Herodes. Terus murid-murid ini bilang, aduh, Yesus ini, kita pasti mau dimarahin nih. Kita nggak bawa roti. Aduh, kamu sih lupa. Iya, aku nggak bawa. Saudara, sekarang saya mau tanya sama saudara yang di rumah. Menurut saudara, pikiran murid-murid ini sejalan atau tidak sejalan dengan pikiran Kristus? Ya, saudara boleh komen. Menurut saudara sejalan atau tidak sejalan? Ya, thank you saudara buat komen saudara. Tidak sejalan. Benar ya saudara, Yesus sudah mengajarkan tentang hati-hati tentang ajaran mereka yang mereka pikirin itu kampung tengah. Ya, nah saudara, ini yang dimaksud dengan pikiran daging saudara.
Ya, pikiran murid-murid waktu itu ini adalah pikiran daging. Apa itu pikiran daging? Pikiran daging adalah pikiran kita, ya, yang tidak, pikiran kita sebagai manusia yang tidak sesuai dengan pikiran Allah atau pikiran Kristus, saudara. Ya, nah, saudara, saya akan nanti kita akan balik lagi ke cerita ini, ya. Saya mau memastikan buat saudara bahwa kenapa saya bisa bilang ada pikiran daging. Ya, ada ayatnya nggak di Alkitab? Ada. Saya buka satu ayat aja buat kita sama-sama belajar contoh pikiran daging di Alkitab. Ya, nah saudara, di Galatia 4 ayat 22 sampai 26. Ya, saya bacakan saudara ya. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan dia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anak. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Oke, saudara, kita lihat tadi ini ya. Ayat 23. Lihat, saudara. Anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu, ya saudara pasti tahu cerita. Adam gak kasih anak, dan kemudian Sarah kasih ide ya saudara ya. Sehingga kemudian dia mengambil Hagar, ya hambanya, budaknya, yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Ya saudara ya. Oke, ya. Apakah itu ide Tuhan? Enggak, saudara ya. Benar ya, itu yang namanya pikiran daging. Lihat, saudara. Ayatnya bilang seperti ini. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Ya, saudara ya. Dan anak dari perempuan yang mereka itu oleh karena janji. Dan saudara, kita lihat sama-sama. Ya, idenya ya, ide yang dari daging itu, ya, kita lihat ayat 24, saudara ya. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, saudara. Itulah Hagar. Jadi, saudara, kita lihat tadi sama-sama, ya, pikiran daging itu, ya, menghasilkan apa, saudara? Menghasilkan perhambaan. Ya, kita lihat sama-sama kan tadi kan? Ya, menghasilkan anak-anak perhambaan. Jadi waktu kita sebagai manusia ya, kita dibodohin sama iblis, kita ditipu sama iblis, saudara ya. Kita mengikuti pikiran daging kita. Waktu itu kita menjadi anak-anak perhambaan, kita menjadi budak iblis. Tetapi kehendak Tuhan adalah, saudara lihat ya, Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, bahwa ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anak yang tadi. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Saudara, inilah kehendak Tuhan buat kita. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang merdeka, saudara. Firman Tuhan bilang di Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Tuhan mau kita sebagai anak-anak, kita mengerti bahwa kita punya free will, kita punya kehendak bebas, dan kemudian kita memilih setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita memilih untuk mengenakan pikiran Kristus karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan Dia sangat mau memberkati kita. Jadi kita nggak mau pilih pikiran daging. Amin, saudara ya. Nah, jadi ini bicara tadi mengenai pikiran daging. Tadi kita kembali ke cerita yang tadi, saudara ya. Nah, kita kembali ke cerita tadi, yang tadi Markus 8 ayat 14-21 ini, ya saudara ya. Nah, kita kembali, kita lihat ya. Nah, di ayat 16 tadi dikatakan bahwa mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ya, jadi tadi kita belajar sama-sama bahwa mereka berimajinasi, mereka berspekulasi, mereka berasumsi, dan mereka mengentertain pikiran itu, ya, bahwa Yesus ini lagi ngomongin soal roti. Yang mana pikiran mereka itu adalah pikiran daging, tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Ya, saudara, gini. Seandainya, saudara lihat ya, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu Yesus langsung ajarin mereka. Kamu nih nggak ngerti-ngerti ya? Kamu punya mata, kamu nggak bisa lihat. Ya, Yesus selalu ajarin mereka. Kenapa? Karena pikiran mereka salah.
Oke, seandainya saudara, waktu itu kita di tempat itu bersama mereka. Seandainya waktu itu kita dibiarin ya, murid-murid ini dibiarin punya pikiran yang salah. Saudara, mereka pasti akan mikir gini, oh Yesus ini masalah, Yesus marah karena kita nggak bawa roti. Terus kalau kita nggak bawa roti, jadinya buat Yesus itu something banget. Oke, jadi kalau ikut Yesus harus bawa sangu. Kalau enggak, buat Yesus itu masalah banget. Saudara lihat? Benar nggak? Kalau Yesus nggak stop, mereka akan mikir seperti itu. Awalnya cuma gara-gara mereka mikir bahwa Yesus itu maunya kita harus bawa roti, ya. Dan kemudian pikiran itu di-entertain, dikembangin, dan iya, kan sih, Yesus itu harus disangu. Jadi ikut Tuhan itu, Tuhan tuh harus disangu, ya, harus dijajanin, ya. Kalau ikut pastor, yes, pastor itu harus dikasih makan, harus dikasih uang. Waduh, saudara, oh my goodness, saudara, kebayang betapa errornya kemudian pola pikir murid-murid itu waktu mereka ikut Yesus. Kalau pikiran itu tidak dibenarin, pikiran daging itu, saudara. Nah, karena itu Yesus harus membenarkan pikiran mereka, saudara. Ya, nah sekarang pertanyaannya gini, saudara. Pertanyaannya, kenapa sih bisa timbul pikiran daging seperti itu? Ya, pikiran manusia yang bertentangan dengan pikiran Allah itu. Kenapa sih itu bisa timbul, saudara? Setiap kali, ya di sini tuh mereka takut, saudara. Dengar nggak? Kita baca sama-sama dari cerita tadi ya. Ya, mereka cuma punya satu roti, ya. Kemudian mereka tuh sebenarnya takut dimarahin. Benar nggak, saudara? Mereka takut diomelin karena nggak ada roti kan? Ya, saudara, kita mau belajar hari ini. Setiap kali kita punya ketakutan, kita punya kecemasan, kita punya kekecewaan, kita ragu-ragu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Setiap kali ada penuduhan, amarah, dengki, saudara. Ya, waktu itulah sebenarnya kita sedang memberi makan kepada daging. Ini yang terjadi pada murid. Mereka takut waktu itu dan mereka memberi makan kepada daging. Jadi saya ulang, saudara, setiap kali kita punya ketakutan, kecemasan, kekecewaan, ragu-ragu akan kasih dan kebaikan Tuhan, ada penuduhan, ada amarah, ada dengki, disitulah sebenarnya kita memberi makan pada daging. Dan pikiran daging itu bertentangan dengan pikiran Kristus. Dan Tuhan gak mau itu, saudara. Ya, nah kita lihat sekarang. Kita lihat ayat berikutnya. Ya, kita lihat ayat berikutnya. Dan ketika Yesus mengetahui apa mereka perbincangkan, Yesus bilang kan, kamu nih kok gak ngerti-ngerti sih? Telah degil ke hatimu. Di bahasa Inggrisnya dibilang, Tuhan, saudara ya, kamu nih hatinya jadi keras ya. Kamu punya mata, kamu nggak lihat. Kamu punya telinga, kamu nggak dengar. Ya, dan kemudian saudara, kita mulai sama-sama kemana Yesus bawa mereka. Ya, Yesus mengingatkan mereka bahwa, murid-murid, ingat nggak? Kita sama-sama bikin mujizat ya. 5 roti, kemudian menjadi 12 bakul, kita kasih makan 5.000 orang. Dan kemudian ada lagi loh, bukan cuma mujizat itu loh. Ada lagi loh, 7 roti untuk 4.000 orang. Ya, terus Yesus bilang, kamu nggak ngerti. Kemana Yesus bawa mereka? Yesus membawa mereka kepada pemikiran bahwa Allah itu baik. Yesus mau mengingatkan mereka bahwa dengan mujizat itu bahwa Allah
itu menyediakan. Allah itu adalah Allah yang membawa mujizat. Amin, saudara. Ya, jadi di sini kita belajar sama-sama, Bu. Waktu pikiran daging itu muncul dalam diri murid-muridnya, ya, Yesus kasih mereka solusi. Gimana sih solusinya? Pikiran daging itu harus dilawan dengan cara apa? Kita harus mengingat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Dia sudah melakukan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Dan Yesus mengingatkan itu bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan masih sangat mau memberkati kita lagi, dan lagi. Karena itu Yesus mengingatkan mereka akan mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena sebenarnya bagaimana caranya kita mengalahkan iblis? Bagaimana caranya kita menghentikan serangan pikiran daging yang dilemparkan iblis dalam pikiran kita? Adalah dengan mengerti dan mengingat dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin, saudara. Ya, nah, bagaimana kalau nggak ngerti-ngerti? Ya, saudara, kalau kita nggak ngerti-ngerti gimana? Kalau kita membiarkan, bukan nggak ngerti-ngerti. Kalau kita membiarkan, saudara, ya, pikiran itu bercokol. Ya, pikiran manusia itu bercokol, saudara. Ya, nah, saudara, bagaimana kalau itu kita biarkan, ya? Nah, kita buka firman Tuhan sama-sama, saudara, di 2 Korintus 10 ayat 3-5. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Ya, saudara, saya baca, saudara, ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, oke, saudara, lihat saudara ayat ini, ya. Kita lihat, ya. Oke. Di sini dikatakan di ayat 5, kita menawan segala pikiran dan kita menaklukkannya kepada Kristus. Jadi tadi lawan pikiran daging adalah pikiran Kristus. Amin, saudara, ya. Kita mau mengenakan pikiran Kristus dan bukan pikiran daging. Oke, ya. Nah, ayat 3, ya. Oke, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi kuasa Allah untuk sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, benteng itu ada di mana, ya? Ya. Saudara, kita bayangin benteng, ya. Oke, nah ini saya kasih saudara ini gambar benteng. Oke. Benteng itu kayak puri biasanya, saudara, ya, puri atau tembok tinggi. Oke, di mana di balik tembok itu, saudara, ya, di situ ada tentara besar. Ya, ada tentara yang biasanya kekuatannya cukup besar, namanya benteng, benar, saudara, ya, kuat di balik itu. Nah, sebenarnya, saudara, benteng itu di dalam diri kita di mana? Di sini, saudara. Di dalam pikiran kita. Ya, benteng itu adanya di dalam pikiran kita. Ya. Jadi waktu benteng itu kayak gini. Jadi benteng itu kayak dia tuh kayak tentara beristirahat di dalam. Ya. Kalau biasa kan kita lihat benteng gitu, ya, di dalam tuh ada tentara itu di dalam beristirahat, mereka makan, ya, mereka latihan di dalam, mereka tidur, ya kan? Nah, kemudian waktunya siaga mereka langsung bangun dan mereka langsung nembak. Ya, saudara, sebenarnya di dalam pikiran tadi saya bilang itu dalam dia ada benteng. Ya, di dalam ini musuh beristirahat, musuh tidur, gitu, ya. Nah, kemudian, ya, waktu kita mulai ada pikiran, ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, disitulah musuh ini akan bangun dan dia akan langsung nembakin kita, saudara. Karena musuh itu dari balik tembok, kan dia langsung nembakin kita. Ini yang terjadi tadi sama murid-murid. Mereka kan, aduh, Yesus pasti marah. Kita gak buat roti.
Ya, dan kemudian mereka mengimajinasikan itu, mereka mengentertain hal itu, mereka mengasumsikan itu menjadi sebuah kebenaran, ya. Disitulah mereka sudah menerima tembakan-tembakan iblis, ya, di dalam pikiran mereka yang ditembakkan oleh iblis, yang tujuannya apa? Tujuan dari musuh adalah untuk menghancurkan kita. Ya, karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Efeknya kalau dibiarin apa? Kita akan terbelenggu dengan cara berpikir yang salah. Sehingga kemudian kita akan kita akan mengambil keputusan yang salah. Ya saudara, kalau pikiran kita salah, pasti keputusan kita akan salah. Dan kemudian ujung-ujungnya iblis menggagalkan banyak hal dalam hidup kita. Benar saudara ya? Ya, jadi saudara, sebenarnya hati dan pikiran kita itu kayak kereta api. Saudara, pernah nggak di sini saudara naik kereta api yang salah jurusan? Saudara mau ke Bogor, tahu-tahu saudara naik kereta jurusan Rawamangun. Waduh, saudara. Tahu-tahu pas nyampe, saudara kaget. Hah? Ini bukan Bogor ya? Waduh, kok salah ya? Waduh, udah telat. Jamnya udah gak keburu. Waduh, akhirnya saya gatot nih. Waduh, kemudian saudara harus lompat ke kereta, keluar kereta itu, dan kemudian saudara harus cari-cari kereta lagi, dan kemudian akhirnya rencana kita hari itu buyar, saudara ya, kita gatot. Kenapa? Karena kita naik kereta yang salah. Itu yang akan terjadi, saudara, dengan kita semua. Ya, kalau kita tidak mengerti cara Tuhan berpikir, kalau kita berpikir menurut pemikiran daging hari ini, besok, dan lusa, ya, sama dengan kita kemudian mengambil gerbong kereta yang salah. Saudara ya, dan kita nggak cek, dan kemudian tahu-tahu waktu kita naik kereta yang salah, tahu-tahu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita baru sadar bahwa waktu kita sampai ke gerbong yang kereta itu nyampe, kita baru sadar bahwa kok aku udah jauh begini ya, teman-teman aku kok begini, kok aku melenceng hidupku, kok aku nggak diberkati ya, kok aku mengalami kegagalan dalam hal ini ya. Kok aku mengalami kegagalan dalam diri anak? Kok aku mengalami kegagalan dalam hidupku? Kok keuanganku morat-marit? Kenapa? Karena sebenarnya kita salah jurusan. Kita naik kereta yang salah. Kita nggak mengenakan kereta Kristus. Kita nggak mengenakan pikiran Kristus. Jadi saudara, Tuhan mau kita naik kereta yang benar. Amin saudara, Tuhan mau kita punya pikiran yang benar. Tuhan mau kita punya pikiran yang Kristus. Ya, oke. Saudara, kita lanjut ya. Tadi kita kembali ke cerita yang tadi. Kita kembali ke cerita yang tadi yang Yesus sama murid-muridnya itu. Ya, saudara, Tuhan ingatkan mereka akan mujizat penggandaan kau. Ya, setiap mujizat yang kita alami harusnya atau kebaikan Tuhan ya yang kita alami. Harusnya saudara, kebaikan Tuhan itu atau mujizat Tuhan itu ya, itu membawa kita semua kembali kepada covenant Tuhan sama kita ya. Covenant, perjanjian darah Tuhan sama kita. Bahwa Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Dan Tuhan Yesus itu sangat mau memberkati kita. Galatia 3:29 mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin saudara ya. Nah, kalau kita biarin saudara, ya, saudara kita mau lihat ya, kalau kita biarin tadi gimana? Yang tadi kita bilang kita naik kereta yang salah. Kalau kita biarin tadi saudara ya. Tadi kita lihat murid-murid punya pikiran daging ya. Iblis tembakin, dari benteng-benteng. Iya sih, tuh Yesus harus disangu, saudara ya. Ya, dikasih makan, di-entertain ke dagingnya. Saudara lihat, tadi ya, kita kembali ke ayat yang tadi, saudara. Kita kembali ke ayat yang tadi, kita lihat sama saudara ya. Ayat 17, lihat. Belum jugakah kamu paham dan ngerti, istilahnya ya, kalau bahasa sekarang, kamu tuh nggak ngerti-ngerti tah? Kamu tuh keras kepala banget sih. Ya, telah degil ke hatimu. Yesus bilang, keras kepala banget sih. Sudah gitu saudara, ayat 21 diulang lagi. Yesus bilang ini, masih nggak ngerti-ngerti. Ya, saudara kayak 21 ini saudara, ya.
Kalau kita lihat ya di bahasa aslinya saudara ya, dikatakan bahwa kamu nih keras hati banget sih. Ya, itu Yesus katakan sama murid-murid. Jadi saudara, kita belajar di sini sama-sama. Ya, waktu kita mengentertain pikiran daging, ya, kita kasih makan sama dagingnya, kita menerima tembakan iblis ya dari benteng-benteng dalam pikiran kita, ya. Maka ya, efeknya adalah hati kita pasti akan jadi keras. Karena firman Tuhan yang bilang seperti itu. Kita lihat contoh sama-sama saudara. Ya, kita contoh sama-sama. Kemarin kita bicara mengenai bangsa Israel kan saudara. Ya. Nah, bangsa Israel ini mereka ini udah melihat kebaikan Tuhan. Ya, mereka melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan bawa mereka keluar dari perbudakan. Tuhan kasih mereka mujizat, dia 10 tulah. Tuhan kasih mereka mujizat melewati menyeberang Laut Merah. Tuhan kasih mereka mujizat, lihat musuh-musuhnya ditenggelamkan semua. Benar kan saudara ya? Tapi kemudian mereka mengentertain pikiran daging. Ya, mereka menerima tembakan iblis di dalam benteng-benteng mereka. Ya, dusta-dusta iblis yang mengatakan bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu mau menghancurkan mereka. Tuhan itu mau bikin mereka masalah. Ya, efeknya saudara tahu ya, kita semua tahu ya. Alkitab bilang bangsa Israel itu apa? Bangsa Israel adalah kita bilang tegar tengku, keras kepala, kepala batu. Benar nggak saudara? Firman Tuhan yang bilang loh, bangsa Israel itu menjadi tegar tengku, keras kepala, kepala batu. Kurang apa lagi saudara? Coba, tegar tengku, ininya keras kepala, terus masih kurang lagi ditambah apa? Kepala batu, saudara. Walah. Ya, saudara, mari kita pagi ini sama-sama belajar. Kita mau mengenakan pikiran Kristus. Kenapa? Karena waktu kita mengenakan pikiran daging yang tidak sesuai dengan bagaimana Tuhan berpikir, ya, iblis itu ya membawa kita kepada orang yang tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu, dan akhirnya iblis curi, membunuh, dan membinasakan hidup kita. Gak ada berkat, saudara, gak ada kemenangan. Ya, saudara, iblis itu dari awal, saudara, iblis itu bukan saingan Tuhan loh dari semula. Iblis itu udah dikalahkan. Jadi, kehebatannya di mana? Ya di dustanya dia. Waktu dustanya itu kita telah masuk di sini. Makanya saudara, ya, pepatah mengatakan seperti ini. Kita gak bisa menyetop burung untuk terbang di atas kepala kita. Bahkan, maaf saudara, seandainya dia buang kotoran di atas kepala kita pun, kita gak bisa stop. Tetapi, kita bisa tidak mengizinkan burung itu membuat sarang di atas kepala kita. Amin saudara. Ya, kita nggak bisa larang burung lewat di atas kepala kita, tetapi kita bisa mengizinkan untuk dia tidak membuat sarang di atas kepala kita. Pikiran itu boleh ada, tetapi kita bisa mengizinkan bahwa pikiran Kristuslah yang berkuasa dalam hidup kita. Dengan cara apa saudara? Dengan cara, kembali dengan cara Yesus tadi saudara. Saudara ingat, Yesus membawa murid-murid untuk melihat bahwa Allah itu baik. Amin saudara. Ya, tadi kembali ke bangsa Israel saudara ya. Kegagalan bangsa Israel itu sebenarnya karena mereka gini saudara, mereka lihat mujizat Tuhan. Ya, mereka terpesona dengan mujizat Tuhan, ya, tapi ya udah that's it. Nah, sekarang kita mau lihat Musa sebagai pemimpinnya bangsa Israel. Ya, saudara ya, Musa sama dengan bangsa Israel. Dia melihat mujizat Tuhan, dia terpesona dengan mujizat Tuhan, tetapi tidak stop sampai di situ. Musa melihat tindakan Tuhan dan dia mencari dan menemukan sifat Allah yang asli itu. Bahwa Allah itu baik dan Allah itu mau memberkati. Itu sebabnya saudara, bangsa Israel itu waktu ikut Tuhan seladak seruduk sana sini, ya, hantam sana sini, jatuh bangun sana sini. Sementara Musa, waktu Musa memimpin bangsa Israel, Musa itu begitu stabil dengan kepemimpinannya.
Padahal diserang sana sini ya, begitu banyak pergolakan, tapi Musa begitu stabil dan menyelesaikan panggilannya sampai akhir. Kenapa? Karena Musa mengerti bahwa Allah itu baik. Saudara, penting banget buat kita. Karena itu Yesus bawa murid-muridnya kepada pengertian bahwa kamu lihat Allah itu baik. Penting banget buat kita. Untuk kita hari ini kita mau sama-sama mengenakan pikiran Kristus. Bahwa Allah itu baik. Dan Allah itu sangat mau memberkati kita. Saudara, kita mulai sama-sama saudara ya. Kita mau belajar dari contoh Alkitab ya. Bagaimana Musa tadi yang saya bilang begitu stabil dalam kepemimpinannya ini saudara ya. Oke. Saudara, kita lihat sama-sama saudara ya. Kita belajar sama-sama, saudara pasti tahu ceritanya ya. Bahwa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ya. Oke. Nah, kita bahas di Bilangan 20 saudara. Kita baca sama-sama aja supaya saya bisa cerita sama saudara ya. Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Ya. Oke, kemudian sampailah orang Israel ini segenap umat itu ke padang gurun Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Lalu bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun itu supaya kami dan ternak kami mati di sini? Ini saudara tadi ya bangsa Israel ini kayak gini nih. Ya, jadi keras hati karena dia mengentertain ya pikiran iblis yang ditembakkan ya saudara, dusta-dusta iblis saudara ya. Nah, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk bawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Ya, nah kita lanjut saudara. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Ya, ayat 8 saudara. Katakanlah di depan mata kepada mereka di bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternak. Ya, saya ulangi saudara 8 ya. Tuhan bilang apa? Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Jadi Tuhan suruh Musa berkata kepada bukit batu itu untuk diberi airnya. Benar saudara ya? Ya, Tuhan suruh Musa berkata kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Ayat 9 kita baca saudara. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Sesudah itu, ya saudara ya, kita baca ayat 11 ini sama-sama ya. Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saudara lihat ya, tadi ayat 8 Tuhan suruh apa? Katakanlah. Ya, tetapi apa yang dilakukan Musa? Musa memukul bukit batu itu. Saudara ayat 11 kita bandingkan 8 dengan ayat 11 ya. Memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Saudara, bukit batu ini lambang apa saudara? Bukit batu itu sebenarnya bicara tentang Yesus. Ya, nah karena di Korintus ya saudara ya, dikatakan bahwa batu karang rohani itu ialah Kristus saudara. Ya, nah kalau kita baca Alkitab, kita sama-sama baca Alkitab saudara ya. Ini tadi kan Keluaran Bilangan 20. Ya, sebelumnya saudara di Keluaran 17 saudara. Ya, di Keluaran 17 ya, mereka juga sebelumnya nggak ada air. Waktu itu di Masa dan Meriba. Ya, nah waktu itu Tuhan ya, ayat 17 kita baca ayat 17 ayat 6. Ya, Tuhan suruh Musa pukul
Benar saudara ya, Keluaran 17 ayat 6. Maka aku akan berdiri sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara lihat ya, jadi di masa dan Meribah waktu itu, Musa sudah pernah memukul batu untuk mengeluarkan air. Dan tadi kita sama-sama lihat saudara ya, saya katakan sama saudara bahwa di Korintus dikatakan bahwa batu karang itu ialah Kristus. Ya, 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan batu karang itu ialah Kristus. Jadi waktu dari kejadian Keluaran 17 ayat 6 ini, waktu Musa memukul batu, ya, ini bicara apa? Bahwa batu itu adalah Kristus, ya. Jadi ini bicara bahwa Musa menyalibkan Kristus. Saudara, ya, dia memukul Kristus ya dengan batu, dengan tongkatnya saudara ya. Itu bicara apa? Dia menyalibkan Kristus. Nah, saudara, tadi kembali ke yang tadi cerita yang di bilangan ini saudara. Ya, Tuhan suruh dia nggak mukul lagi kan? Kenapa? Karena Yesus itu harus disalibkan 1 kali untuk selama-lamanya untuk menebus dosa kita. Amin saudara. Nah, jadi makanya Tuhan suruh Musa katakan kepada bukit batu itu, bukan pukul lagi. Tapi yang dilakukan Musa adalah Musa memukul bukit batu itu 2 kali lagi saudara. Jadi dengan kata lain, kesalahan Musa ini ya dilambangkan lambangnya apa? Bahwa Musa menyalibkan Yesus 2 kali. Kesalahan yang fatal saudara. Benar ya saudara ya. Karena perjanjian lama adalah gambaran apa yang Tuhan melakukan di perjanjian baru. Ya, oleh karena itu saudara, makanya ayat 12 ya, ayat 12 tadi ya saudara, kita lanjut, kita baca sama-sama. Kita lihat sama-sama. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya, nah saudara, kita lihat di sini saudara ya. Oke, Musa melakukan kesalahan yang fatal. Benar saudara ya? Benar. Tapi saudara, ini Musa, pemimpin yang besar yang Tuhan sudah pilih ya untuk membawa bangsa Israel keluar. Dia berhadapan dengan Firaun. Dia berhadapan dengan pembesar-pembesar Mesir. Dia berhadapan dengan dukun-dukun terhebat Mesir, saudara ya. Dia pemimpin bangsa, di mana bangsa-bangsa sekeliling mereka waktu itu sudah mendengar bagaimana Musa itu dipakai Tuhan luar biasa. Ya, saudara ya. Tapi saudara, Tuhan ya tegur ya dengan sangat keras ya Musa dan Harun ini di depan semua bangsa Israel. Benar gak saudara? Bangsanya belum bubar kan? Tadi kita baca ceritanya kan? Akhirnya keluar, bangsa itu dapat minum, lagi rame-rame di situ. Tuhan langsung tegur mereka dengan keras di situ. Tuhan bilang, karena kamu nggak percaya, kamu tidak menghormati kekudusanku, kamu nggak bisa masuk. Tuhan tegur dengan sangat keras pemimpin ini di depan seluruh bangsa. Saudara, keras nggak itu? Keras. Proses nggak itu saudara? Proses banget. Proses banget. Saudara kebayang kalau itu kita ditegur dengan sangat keras di depan orang, sementara kita pemimpin besar, pemimpin yang diakui dunia, itu bisa nggak kita nggak sakit hati? Bisa nggak kita? It's okay. Ya aku tahu, aku salah, nggak apa-apa. Atau kemudian kita bilang, Tuhan ini nggak fair. Tuhan kalau mau tegur saya, ya nggak gini caranya dong. Ngomong baik-baik sama saya, jangan di depan bangsa saya dong. Saudara, Musa proses loh saudara. Saudara, kita pasti mengalami ini. Dalam hidup kita pasti akan mengalami bagaimana kita dipermalukan, kita nggak dianggap. Kita merasa kita tidak dihargai di depan. Setiap kita pasti melewati proses itu. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang nggak siap. Orang-orang yang nggak siap, kita akan bilang gitu. Ya caranya nggak fair. Saya mau ditegur,
Tapi caranya nggak gitu kali. Saudara, Musa ngomong gitu nggak sama Tuhan? Musa ngomong nggak sama Tuhan? Tuhan, saya mau ditegur, tapi pakai cara saya, Tuhan. Ngomongnya baik-baik sama saya aja. Nggak kan, saudara? Saudara, kita nggak bisa mencegah waktu Tuhan sedang memberi ujian kepada kita. Kita nggak bisa mencegah waktu Tuhan sedang proses kita. Tetapi, kita bisa mencegah failure, kegagalan waktu kita melewati proses itu. Amin, saudara. Kita nggak bisa mencegah proses Tuhan. Tapi waktu kita mengerti bahwa Tuhan itu baik, ya, di balik semuanya itu Tuhan baik, maka kita akan bisa melewati proses itu dengan baik dan kita akan bisa menang. Buat kita, saya belajar, saudara. Saya pribadi belajar. Kalau saya bilang saya mau diproses sama Tuhan, tapi pakai caranya saya mau ditegur, tapi pakai caranya saya, itu berarti nggak proses dong. Bener nggak, saudara? Bener kan? Ya, ada yang bilang gini, ya kalau gitu kamu ujian, kamu bikin soal sendiri dong. Bener nggak, saudara ya? Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa melewati proses Tuhan dengan caranya kita. Tetapi, saudara, kita mau lihat sama-sama. Musa, dia nggak masalah tuh waktu ditegur Tuhan. Harga dirinya sudah diletakkan di kaki Tuhan, saudara. Karena dia tahu Yesus sudah bayar harga dirinya. Harga dirinya ada sebesar darah Yesus yang mati buat dia di kayu salib. Jadi Musa nggak masalah, saudara. Dan saudara, saya pribadi belajar. Dia nggak masalah melewati proses itu di depan umum. Ya, dia nggak ngotot. Kalau dia ngotot, saudara ya, kalau waktu itu Musa mau ngotot, dia bilang, Tuhan, saya harus masuk. Saudara, itu berarti dia menyalibkan Yesus 2 kali, kan? Itu berarti, saudara, Musa menggagalkan pekerjaan Yesus buat kita semua. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang ngotot gitu loh sama Tuhan. Oh, Tuhan, tapi maunya caranya saya. Saudara sudah menggagalkan proses Tuhan buat hidup kita. Saudara, kita sudah menggagalkan berkat yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat kehidupan kita di depan. Amin, saudara ya. Nah, saudara, saya belajar Musa, ya, dia nggak masalah Tuhan tegur tadi di depan semua orang. Dan kemudian saya baca Alkitab, saudara ya. Saya baca Alkitab, saudara ya, bahwa setelah ini, saudara, Musa itu nggak stop. Ada orang-orang yang setelah ditegur di depan umum atau setelah disakitin, dia stop. Dia nggak jalan kemana-mana lagi. Dia menggagalkan sendiri panggilan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi Musa ini luar biasa. Ya, kalau kita baca Alkitab terus, saya nggak akan bahas banyak, saudara, waktu kita nggak banyak. Kita lihat sama-sama. Setelah itu Musa mentabiskan Eleazar menjadi pengganti Harun. Ya, saudara ya. Dan kemudian kalau kita baca lagi berikutnya, dia mengalahkan raja-raja Kanaan. Saudara. Dan habis itu apa? Dia bagi-bagikan tanah perjanjian itu kepada suku-suku Israel. Ya, saudara ya. Dan kemudian, saudara, saya mau tutup dengan ini, saudara. Ya, saya mau tutup dengan ini. Ulangan 31, ini kita bicara bagaimana kemudian kata-kata terakhir Musa. Ya. Ayat 1-9. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Ya, saudara, berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Saudara, Musa sampai berumur 120 tahun, saudara ya. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depan. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, saudara, saya cut sebentar ya. Tadi Musa bilang bahwa sekarang dia berumur 120 tahun. Ya, kita lihat satu firman Tuhan lagi, kita cut sebentar, saudara ya. Di Ulangan 34 ayat 7. Saudara lihat ya. Ulangan 34 ayat 7. Walaupun tadi Musa bilang dia tidak dapat giat lagi karena usianya 120 ya, saudara ya. Tapi ternyata Alkitab berkata beda, saudara, di satu versi lagi. Ya,
Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Wow, saudara. Ya, walaupun tadi dia bilang dia nggak segiat, mungkin dia nggak segiat waktu dia muda, tetapi kekuatannya belum hilang, saudara. Wow, saudara, saya mau belajar dari Musa. Musa ini mengerti bahwa Tuhan itu baik. Dia melewati proses dalam hidup dia dengan sangat baik. Dan Tuhan kasih dia berumur 120 tahun. Ya, saudara ya. Dan waktu dia mati tuh belum katarak loh, saudara. Ya, matanya belum kabur, saudara. Nggak kena katarak loh, luar biasa ya. Dan kekuatannya belum hilang, saudara ya. Dan lanjut, saudara. Kita mau lanjut sama-sama. Ya, saudara ya. Tadi ayat 3 yang kita baca. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, Musa ini, waktu dia mati, dia memberikan tongkat estafet kepada Yosua. Jadi Musa ini hidupnya punya murid, saudara. Kalau nanti saya tua, saya mati, saya mau seperti Musa. Mungkin saya nggak harus 120 tahun, tapi saya harus hidup berumur panjang. Saya harus menyelesaikan pertandingan saya dengan baik. Ya, saya harus mati dalam keadaan sehat. Nggak sakit-sakitan, nggak yang diranjang. Dan saya mau punya murid yang menyambut tongkat estafet saya. Dan kita lanjut sama-sama, saudara. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah engkau melakukan kepada mereka tepat seperti yang perintah yang kusampaikan kepadamu. Ya, oke. Kemudian dia bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Oke, saya lanjut ke ayat 9, saudara. Ayat 9. Ayat 9. Ya. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Jadi saudara, Musa ini waktu umur 120, saudara ya, dia sudah menyelesaikan callingnya, ya, dia udah bagi-bagi tanah bangsa Israel, ya, dia tulis itu ya, tadi dibilang ya kitab Taurat itu ya. Musa menulis kitab Taurat itu ya, saudara ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. 5 kitab yang Musa tulis, dia selesaikan semuanya, saudara ya. Dan kemudian saudara, nah kita mau lihat saudara sama-sama ya, saudara ya. Ya, Ulangan 34 ayat 10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam segala hal, segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan semua pegawainya dan seluruh negeri. Dan dalam segala hal perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi saudara, Musa ini dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat. Alkitab mencatat seperti itu, bahwa dia adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat. Alkitab mencatat dalam segala hal, perbuatan, kekuasaan, dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukannya. Saudara, saya rindu buat saya dan saudara semua, saudara. Kita semua mengerti bahwa Tuhan itu baik. Kita mau belajar setiap hari bahwa kita mau mengenakan pikiran Kristus. Seperti Musa, saudara. Bahwa kemudian, waktu nanti, ya, saya percaya orang yang mengenal kebaikan Tuhan, dia akan melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Seperti Musa. Dia tahu Tuhan baik. Dia melewati prosesnya dengan baik. Dan dia melakukan hal-hal yang Tuhan mau dia lakukan. Sama dengan kita. Waktu kita mengerti bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu mau memberkati kita. Maka kita akan melihat kebaikan Tuhan itu terrealisasi dalam kehidupan kita. Mazmur 34 ayat 8a mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah, saudara. Kecaplah artinya apa? Alami sendiri. Tuhan mau kita mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan itu melebihi apa yang pernah kita pikirkan, saudara. Tetapi
tidak pernah melebihi apa yang bisa kita alami. Jadi kebaikan Tuhan yang bisa kita alami itu, dengan kata lain, tidak terbatas. Waktu kita punya cara pandang yang benar tentang Tuhan, wah Tuhan itu baik, maka kita pasti akan berpikir dengan benar. Kita akan mengambil keputusan dengan benar. Dan kita akan mengalami kebaikan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, Alkitab mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus mau kita mengenal kebaikannya. Karena itu Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, ini sharing saya pagi ini. Gembala yang baik itu mau supaya kita mengerti bahwa Dia Allah yang baik, yang memberkati kita. Setiap proses dalam hidup kita adalah baik, karena Tuhan mau memberkati kita. Dan kita akan mengalami dan mengecap kebaikan Tuhan terrealisasi dalam kehidupan kita. Dan kita pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat seperti kekuatan yang diberikan oleh Allah yang baik itu kepada kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi saudara kekasih dalam Tuhan. Mari persiapkan perjamuan kudus. Kita akan mengambil perjamuan kudus pada pagi ini. Baik, kita angkat roti ini. Kita mau mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan untuk mengambil perjamuan kudus ini. Dan kita percaya di dalam perjamuan kudus ini, perjamuan kudus mempunyai kuasa dalam hidup kita. Roti yang kita angkat melambangkan tubuh Kristus. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Dan roti yang kami angkat melambangkan tubuh-Mu. Ketika kami memakannya, Tuhan, ada kuasa yang mengalir dalam tubuh kami, Tuhan. Kami klaim di dalam nama Tuhan Yesus bahwa tubuh Kristus menjadi bagian dalam tubuh kami. Kami sehat dan kami kuat. Tubuh kami sehat dan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami diberkati sebab tubuh Kristus diberkati. Tubuh kami sehat sebab tubuh Kristus sehat. Dan tubuh Kristus menjadi bagian dalam tubuh kami ketika kami menerima roti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memakan dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita makan sama-sama. Saudara, mari kita angkat cawan ini yang melambangkan tubuh Kristus, yang melambangkan darah Yesus yang dicurahkan buat kita, menebus dosa kita, mengampuni kita, menyucikan kita, melayakkan kita di hadapan Allah. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu ini, Tuhan. Tuhan, kami sangat menghormati dan menghargai darah-Mu yang ditumpahkan buat kami, Tuhan. Untuk menebus kami, Tuhan, satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, karena dengan darah ini, Tuhan, kami bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami bisa masuk ke hadapan Tuhan. Kami layak di hadapan Tuhan karena darah ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menerima dengan iman kami, dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita makan sama-sama. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk perjamuan kudus ini mengingatkan bahwa kami sudah dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak Ibu, kebaktian sudah selesai dan mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat. Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Diberkatilah jemaat-Mu dengan semua berkat dari Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu dengan berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan, diberkati semua yang kau pikirkan dan kehendaki. Kiranya semua itu
memuliakan Tuhan. Kiranya engkau diberkati dengan semua berkat dan kemuliaan dari surga. Kiranya semua berkat pengetahuan dan pengertian firman Tuhan melingkupi engkau. Kiranya ketika engkau membaca firman Tuhan, engkau memperoleh pengertian, engkau memperoleh pengetahuan, imanmu bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kiranya seperti Yabes engkau diberkati, engkau lebih dipermuliakan dari semua saudara-saudaramu, karena engkau memuliakan Tuhan di dalam hidupmu. Kiranya apapun yang engkau kerjakan berhasil, perjalananmu berhasil. Kiranya engkau beranak cucu, kiranya engkau beranak cucu dan menghasilkan banyak murid-murid Kristus yang takut akan Tuhan, yang hidupnya memuliakan Tuhan, yang memuridkan bangsa-bangsa, yang memuridkan suku-suku bangsa. Kiranya anak cucumu perkasa di bumi. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.